seperti sale pisang Tasikmalaya, bahkan sampai thrift shop kekinian. Siap teks pengetahuan baru? Let's go! Eits, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Aku Anida Aulia Mutmainah sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan membantu kelompok 2 pada presentasi kali ini. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Febrianti Julgiani. Yang kedua ada Muhammad Fahmi. Ketiga ada Nelly Purwanti. Dan Hanifah Izzatun Nisa. Langsung aja yuk simak materinya. Kita masuk ke bagian definisi UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan. Kita masuk ke dalam klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 35 sampai 36, menjelaskan bahwa pengelompokan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dilakukan dengan melihat besaran omset atau hasil penjualan dalam satu tahun. Pembagian tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dan dukungan pemerintah dengan skala usaha yang dijalankan. Usaha mikro merupakan bentuk usaha dengan skala paling kecil, yaitu usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan dengan penjualan tahunan tidak lebih dari 2 miliar rupiah. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha yang telah berkembang melampaui usaha mikro, namun masih bersifat mandiri. Kategori ini mencakup usaha dengan omset tahunan di atas 2 miliar hingga maksimal 15 miliar. Sementara itu, usaha menengah berada pada tingkat usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil, dengan kemampuan penjualan tahunan yang berkisar di antara 15 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Karakteristik UMKM dan aspek manajemen dan aspek operasional. Aspek manajemen UMKM. Beberapa karakteristik manajemen UMKM antara lain yaitu yang pertama, pengelolaan masih informal dan pemilik terlibat langsung. Sebagian besar UMKM dijalankan oleh pemilik bersama keluarganya atau organisasi yang komit. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki pembagian tugas dan departemen manajerial yang jelas. Yang kedua yaitu multitasking dan fleksibilitas dalam bekerja. Karena keterbatasan tenaga kerja, pelaku UMKM biasanya harus mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus. Selain itu, pengambilan keputusan juga cenderung cepat dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga UMKM relatif lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga yaitu pembukuan dan administrasi masih sederhana. Pencatatan keuangan pada UMKM umumnya masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan sistem akuntansi yang lengkap seperti perusahaan yang besar. Kemudian, aspek operasional UMKM. Ada beberapa karakteristik operasional UMKM, diantaranya yang pertama yaitu skala usaha kecil dan proses kerja sederhana. UMKM biasanya menjalankan usaha dalam skala kecil menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal atau regional. Proses produksi maupun layanan masih dilakukan secara sederhana dengan teknologi yang relatif rendah dan lebih mengandalkan tenaga kerja manual dan semi-manual. Kemudian yang kedua yaitu fleksibel dalam proses produksi. Karena ukuran usaha yang kecil dan kedekatan dengan konsumen, UMKM mampu merespon perubahan permintaan pasar yang cukup cepat tanpa harus melewati prosedur yang rumit. Kemudian yang ketiga yaitu mengandalkan sumber daya lokal. Kontribusi UMKM terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan 65,5 juta unit usaha yang menyerap 119 juta tenaga kerja dan berkontribusi 61,9% terhadap produk domestik bruto. UMKM juga tumbuh lebih cepat daripada laju ekonomi nasional dengan rata-rata 7,6% per tahun. Pada masa pandemi COVID-19, UMKM di Indonesia mengalami tekanan besar akibat perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Permasalahan yang menghadapi UMKM dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, yang pertama modal usaha. Sebagian besar UMKM hanya mampu bertahan dengan modal kurang dari 3 bulan. Bahkan banyak yang hanya bertahan 1 hingga 2 bulan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, seperti keterbatasan keterampilan, minimnya kemampuan manajemen, serta kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar yang tidak stabil. Yang ketiga, aspek hukum dan regulasi. Banyak
pelaku UMKM kesulitan memahami aturan yang kompleks dan menghadapi birokrasi yang rumit, sehingga menghambat akses terhadap bantuan dan pembiayaan formal. Dan yang terakhir dari sisi aksesibilitas, UMKM masih sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan karena persyaratan yang berat dan suku bunga yang kurang terjangkau. Sementara itu, dari faktor eksternal, yang pertama, iklim usaha yang kurang kondusif, seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi yang mempengaruhi kepastian usaha daya beli masyarakat. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur, terutama kondisi jalan dan distribusi yang kurang memadai sehingga menghambat perluasan pasar UMKM. Terakhir, dalam hal pembangunan teknologi, meskipun penerapan sistem pembayaran digital seperti KRIS memberikan peluang, UMKM masih menghadapi kendala infrastruktur, konektivitas, serta kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Setelah melewati masa pandemi COVID-19, UMKM di Indonesia memasuki fase pemulihan. Namun pada tahun 2024 dan seterusnya muncul tantangan baru, khususnya dalam menghadapi pasar digital. Di bidang pembiayaan, banyak UMKM masih mengalami kesulitan dalam menyusun pembukuan dan administrasi keuangan dalam format digital, sehingga menghambat akses terhadap pembiayaan formal. Pada aspek produksi, keterbatasan UMKM dalam memenuhi standar kualitas dan sertifikasi produk menjadi hambatan untuk melakukan ekspansi, terutama ke pasar ekspor melalui platform digital. Berikutnya adalah peluang pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Perkembangan UMKM mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga mendistribusikan pendapatan secara lebih merata di berbagai wilayah serta memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Berdasarkan jurnal potensi pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal, Teknovex 2025 Institut Teknologi Indonesia, terdapat beberapa peluang pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Antara lain, yang pertama ada produk budaya. Nah, produk budaya adalah barang dan jasa yang tercipta dari cipta, rasa, serta karya manusia yang diwariskan lintas generasi. Lalu yang kedua ada potensi UMKM berbasis produk budaya. UMKM berbasis kearifan lokal unggul karena keunggulan kompetitif dan keunikan produk, nilai budaya, serta selera pasar modern yang mengapresiasi keaslian. Lalu yang ketiga ada kreativitas lokal. Nilai jual global kunci sukses UMKM masa kini terletak pada kemampuan penggabungan unsur lokal dengan sentuhan modern dalam kemasan produk. Lalu yang keempat ada digitalisasi mendorong inovasi UMKM. Lalu yang keenam ada dukungan pemerintah dan lembaga swasta. Lalu yang ketujuh ada potensi ekspor. Produk berbasis kearifan lokal memiliki nilai budaya yang mampu menarik perhatian pasar internasional, khususnya bagi konsumen yang mengapresiasikan keunikan dan juga narasi autentik di balik setiap produk. Output yang kami dapatkan berdasarkan hasil analisis UMKM melalui jurnal berjudul Tantangan dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya, kami mendapatkan profil UMKM yaitu Saleh Pusaka yang merupakan UMKM kuliner mikro di Desa Cibanteng, Tasikmalaya sejak tahun 1979 yang memproduksi sale pisang, rasa, lalu goreng seharga 30-40 ribu per setengah kilo. Dibina oleh Bank Indonesia untuk dijual marketing dan manajemen hingga operasional lokal bergantung pada sumber daya daerah. Karakteristik manajemennya yaitu pemilik keluarga multitasking tanpa struktur yang formal. Pembukuan juga sederhana, keputusan secara tepat tapi suboptimal, fleksibilitas dengan bahan lokal pisang, namun laporan keuangan kurang memadai adalah ciri khas UMKM Tasikmalaya. Oke, itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Nah, dari pemaparan tadi kita jadi tahu ya apa aja konsep-konsep dan karakteristik dari UMKM. Kita juga jadi tahu bahwa UMKM itu merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2 atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada para audiens atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini, presentasi pada video kali ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih.